Oke. Kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita masih di pelajaran bab mansub ya. Sekarang sudah sampai di bab mansub. Terakhir kita sudah sampai di pendahuluan tentang maf'ul bih. Pendahuluan tentang maf'ul bih. Nah, di sini kita bisa lihat kemarin di antara bentuk-bentuk maf'ul bih ya, di antara bentuk-bentuk maf'ul bih ada 6 bentuk. Ya, ada 6 bentuk. Yang pertama yang kemarin kita bahas adalah susunan dari fiil, kemudian ada fa'il, kemudian ada maf'ul bihnya. Jadi ada fiil, kemudian fa'il, kemudian ada maf'ul bihnya. Dan masing-masingnya ini terpisah. Ya, jadi qara'a Muhammadun al-Qur'an. Ya, qara'a Muhammadun al-Qur'an. Kemudian bentuk yang kedua yaitu fiil maf'ul bih fa'il. Jadi maf'ul bihnya di tengah. Ya, maf'ul bihnya itu ada di tengah. Ya, seperti sa'alan nabiyya rajulun. Ya, sa'alan nabiyya rajulun. Ya, kan yang ketiga ada fi'lun fa'il, ya, ada fi'il fa'il, ya, ada fi'il fa'il, kemudian maf'ulun bih, ya, fi'il fa'il kemudian maf'ul bih. Jadi fi'il fa'ilnya ini bergabung. Fi'il fa'ilnya ini bergabung. Baru ada maf'ul bihnya, Kemudian yang keempat fi'lun fa'il, ya, maf'ulun bih. Jadi ini semuanya nempel ya, semuanya bergabung ya, diantaranya fi'il, fa'il dan maf'ul bihnya, fi'il, fa'il dan maf'ul bihnya. Nah, jadi itu yang keempat. Kemudian yang kelima fi'lun maf'ulun bih, fi'il dan maf'ul bihnya nempel ya, kemudian ditambah dengan fa'il, seperti amaroni Rasulullah, ya, amaroni Rasulullah. Dan yang terakhir kemarin kita bahas sampai di poin kelima ya, yaitu maf'ulun bih, ya, maf'ul bih ya, dan fi'lun fa'il, ya, fi'lun fa'il. Jadi ada maf'ul bih, kemudian ada fi'il sama fa'ilnya. Jadi maf'ul bihnya dikedepankan, ya, maf'ul bihnya ini dikedepankan. Ya, maka ini 6 bentuk ya, 6 bentuk dari contoh maf'ul bih ya. Ini maf'ul bih yang dikedepankan semisal iyyaka na'budu ya, iyyaka na'budu. Ya, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau ya, na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah. Kemudian khubzan akaltu, hanya roti yang aku makan, hanya roti yang aku makan. Jadi pembatasan, memberikan faidah pembatasan. Jadi ketika sesuatu yang haknya dia memang dikebelakangkan, kemudian satu waktu dia dimajukan, dikedepankan, maka itu ada maksudnya. Itu dipelajari di ilmu balaghah. Ya. Jadi itu dipelajari di ilmu balaghah. Nah, sekarang kita coba latihan yang terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Tarjim ilal lughatil arabiyyah. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Silakan Mas Dwi, nomor 1. Baca soalnya kemudian terjemahkan. Maryam sedang membaca Al-Quran. Ya. Taqra'u Maryamu Al-Qur'ana. Ya, taqra'ul Maryamu Al-Qur'ana. Lanjut Mas Armi, silakan.
Silakan Mas Armi. Nomor 2. Masih di mute kayaknya. Oh iya. Mas Diat. Nomor 2 Mas Diat. Silakan. Guru telah memukul, baca dulu. Guru telah memukul 2 anak laki-laki. Ya, gimana jadinya? Doroba al mudarisu Ya. al waladaini ya. Ya, al-waladaini. Jadi dorobal mudarrisu waladaini, yaitu bisa. Mumtaz, barakallahu fiik. Lanjut Mas Denika nomor 3. Hasan. Hasan sedang membantu ayahnya di pasar. Ya, membantu apa? Yusa'idu ya, yusa'idu. Waktu itu pernah. Sa'ada yusa'idu. Silakan. Yusa'idu ya. Yusa'idu Hasanun. Ya. Abuka. Mansub. Objek. Oh, mansub ya. Abaka. Fisuki. Mumtaz, barakallahu fiik. Jadi yusa'idu Hasanun abaka fisuki. Nah, Pak Win nomor 4. Pak Win silakan. Abaka Ustaz. Ya, yusa'idu Hasanun abaka fisuki. Nah. Ayahnya ya, afwan. Yusa'idu Hasanun ya, abah ya. Berarti abahu ya, abahu fisuki. Abahu Ustaz. Ya, abahu fisuki. Oh ya, abahu. Fisuki. Lanjut, Pak Win silakan nomor 4. Tanyakanlah olehmu kepada anak-anak. Suaranya jauh ya, Pak Win. Ya, silakan. Jauh. Contoh. Tes. Ya. Ya, lumayan. Oh, baik. As'il. Is'al. Is'al. Oh, Is'al. Is'al. Ila apa anak-anak perempuan? Ibnat. Banatan. Jadi tanyakanlah olehmu kepada anak-anak perempuan. Berarti is'al ila ya, pakai ila. Is'al ilal banatin. Ilal banati ya, ilal banati. Nah, seperti itu. Tapi sebenarnya itu fi'il sa'ala ya, dia fi'il sa'ala. Jadi ini akan kita pelajari di pelajaran setelah ini ya, bahwasanya kadangkala satu fi'il itu dia butuh kepada objek ya, itu dengan dengan bantuan ya, misalnya huruf jar ya, atau yang lain semisal ya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa gitu ya. Jadi pakai ala. Kemudian adapun sa'ala ini sebenarnya bisa langsung ya. Misalnya kita katakan sa'ala Muhammadun ya, Muhammad bertanya kepada ustadz. Berarti kan kita langsung saja sa'ala Muhammadun ustadzan gitu ya, langsung mansub gitu ya. Enggak pakai sa'ala sa'ala Muhammadun ilal ustadz gitu ya. Itu kan supaya terjemah dari bahasa Indonesianya itu muncul ya kepada. Tapi sebenarnya fi'il sa'ala itu dia langsung bisa. Jadi sebenarnya ini bisa saja is'al banatin gitu ya. Is'al banatin gitu. Tapi kalau pakai ila nanti sebenarnya dicek lagi ya. Harus ceknya di kamus ya.
sa'ala itu dia muta'addi ya, fiilnya itu termasuk muta'addi dengan bantuan apa bisa langsung. Itu yang itu jadi pelajaran nanti ke depan. Jadi langsung juga bisa, atau is'al ilal banati ya majrur, tapi banatnya ya, banatnya jadi majrur karena ada huruf jar ila. Tapi kalaupun langsung saja, langsung is'al banat gitu ya, is'al banatin ya, nggak ada banatan ya, tidak ada banatan karena dia jamak muannats salim mansub dengan tanda kasroh ya, mansub dengan tanda kasroh. Nomor 5. Mas Dwi silakan. Allah akan menolong orang-orang Muslim. Nasoro ya, Ustaz. betul, betul. Tapi di sini yang suruh ya. Ya, Ustaz. Silakan. Yansurullahu al-muslimina. Ya, yansurullahu al-muslimina. Lanjut Mas Armi, nomor 6. Connection nomor 6 ya. Saya Ya. telah bertanya kepada mereka ya. Sa'altu ilaihim. Nah, ini bisa sa'al tuhum gitu, langsung aja. Oh, langsung. Nah, jadi tanpa bantuan ila pun sebenarnya sa'ala itu bisa langsung mansubin ini apa maf'ul bihnya langsung mansub gitu. Jadi sa'al tuhum gitu ya, sa'al tuh. Nah, barakallahu fiik. Lanjut, Karena itu ya. fi'il madinya gimana? Kenapa? Itu khusus fi'il madi tertentu atau memang ada ini ya? Ya, tertentu. Jadi kayak tertentu. doroba, sa'ala itu dia bisa langsung. Kalau misalnya yang butuh bantuan itu misalnya rogiba itu kan tergantung tuh. Kalau rogiba ya rogibaan pakai an Ya, itu artinya benci kan. Rogiba fi itu jadi suka gitu. Jadi objeknya beda gitu. Terus apalagi istawa. Nah, istawa kalau istawa ala ya jadi mananya tinggi. Kalau istawa saja itu beda artinya gitu. Jadi harus dicek di kamus ya. Apakah dia perlu kepada maf'ul bihnya itu dengan bantuan huruf jar atau enggak. Ya. Lanjut Mas Dian. Nomor 7. Seorang laki-laki telah datang kepada saya. Ja'a ar-rajulu ilayya. Nah, ini yang bentuknya pakai yang nomor berapa ya? Yang di atas itu untuk nomor 5. Berarti kan ja'ani gitu. Pakai sayanya diduluin. Ja'ani. Ja'ani ar-rajulu. Iya, ja'ani rajulun gitu ya. Boleh. Ja'ani ar-rajulu. Lanjut Mas Denika, nomor 8. Nomor 8, hanya kepadamu kami meminta. Nah, berarti pakai itu ya, bentuk nomor 6. Ini Iyaka minta nasta'inu. Iya. Meminta berarti iyaka nas'alu gitu ya. Nas'alu. Iya, iyaka nas'alu. Nas'alu. Nah. Lanjut Pak Win, nomor 9. Amarona kami itu jadi amarona Amarona. Ya, amarona. Amarona, betul. Amarona ustazuna. Iya, amarona ustaduna. Betul. Amarona ustaduna, betul. Nah, barakallahu fiik.
Lihat Mas Dwi, nomor 10. Melarang itu apa Ustaz? Anak Kenapa? lupa Ustaz. Melarang apa? Naha. Oh, nah. Nahat, Ka, gimana berarti ini? nahatska, umuka. Iya. Nahatka umuka ya, Umuka. nahatka umuka, ibumu telah melarang. Ya, jadi pelajarannya adalah bahwasanya fiil itu nggak semua fiil langsung ya dia setelahnya memansubkan isim sebagai maf'ul bihnya gitu. Harus kita cek sini memang. Ini memang hafal ini. Ya, apa merupakan hafalan sering baca fiil ini tuh kadang dia diikuti oleh huruf jar apa bisa langsung ya kayak jadi langsung objeknya itu langsung tanpa perlu bantuan huruf. Tadi sih rata-rata langsung bisa ya nasoro, sa'ala, ja'a, amaro itu bisa langsung dia. Jadi fiil ya, fiil fa'il langsung maf'ul bih. Jadi nggak ada perantara huruf jar. Nah, sekarang kita masuk pembahasan fiil. Jadi maf'ul bih sudah selesai. Tapi di sini ada pelajaran ikutannya. Jadi ada pelajaran yang mau nggak mau diajarkan yaitu berkaitan dengan fiil. Padahal kan fiil ini sudah lewat ya, fiil sudah lewat. Tapi di sini dilihat dari sisi fiil ini apakah membutuhkan maf'ul bih atau tidak membutuhkan maf'ul bih. Nah, fiil yang tidak menasobkan maf'ul bih itu namanya fiil lazim. Jadi ma la yansibul maf'ula bihi yaitu yang tidak menasobkan maf'ul bih. Contohnya zahaba, pergi ya, pergi kan. Sa'id, zahaba sa'idun, nggak ada objeknya. Kharajal ustadu, ustad keluar. Kalau kita katakan kharajal ustadu minal fasli gitu ya. Ustad keluar dari kelas, kelas itu keterangan ya. Kelas itu keterangan tempat. Sedangkan maf'ul bih fiil yang muta'adi, fiil yang muta'adi yaitu fiil yang ma yansibul maf'ula bihi, yaitu yang memansubkan maf'ul bih. Semisal doroba aliyun al-kalba sa'ala tilmidun ustazan. Jadi doroba sa'ala ini dia fiil muta'adi. Ya, kalau fiil muta'adi, nah ini uniknya ya. Kalau fiil lazim itu cukup dengan fiil dan fa'il dia jumlahnya mufidah. Ya, boleh dikatakan dia jumlah fi'liyahnya itu sudah sempurna. Tapi kalau fiil yang muta'adi, semisal doroba, kita katakan doroba aliyun kemudian stop ya. Stop sampai di situ, maka kalimatnya belum sempurna karena dia fiilnya muta'addi, masih ada objek yang harus disebutkan. Jadi doroba aliyun al-kalba. Apalagi nanti fiil-fiil yang memang jelas-jelas muta'addi, semisal aslama mengislamkan, atau misalnya ahsana Muhammadun qiraatahu, misalnya Muhammad membaguskan qiraatnya atau bacaannya. Itu fiil-fiil yang muta'addi yang butuh objek. Nah, sekarang kita bahas. Jadi secara asal berarti fiil itu lazim ya, kecuali yang cabangnya adalah muta'addi. Nah, fiil muta'addi ini ada dua jenis. Yang pertama, ma yata'adda ila maf'ulin wahidin, yaitu yang dia memerlukan satu maf'ul saja. Misal akala makan, syariba minum, nasoro menolong, fataha membuka, kasaro ini merusak atau memecahkan, amaro memerintah ya. Ini fiil-fiil yang objeknya satu. Semisal akala Muhammadun al-khubza fataha aliyun al-baba. Jadi kelihatan bahwasanya maf'ul bihnya satu aja tuh. Al-khubza dan al-bab, pintu dan roti ya. Ada jenis yang kedua, ma yata'adda ila maf'ulain, yaitu yang memerlukan atau membutuhkan dua maf'ul bih. Contoh a'to itu memberi, ya memberikan. Sa'ala. Nah, ini juga sa'ala di sini tapi sa'ala yang dia jadi ada dua memang. Jadi ada yang perlu satu, ada yang perlu dua. Di sini maknanya meminta ya atau
di sini bisa artinya meminta. Kemudian kasa di sini memakaikan, ya, memakaikan baju, ya, memakaikan pakaian. Manaha, ya, manaha ini perlu dicek ya, nah lupa. Albasa, albasa itu artinya memakaikan baju juga, sama. Kemudian alama, alama ini mengajarkan, alama ini mengajarkan. Contohnya akto, akto itu aku memberi, nah, maka dia perlu dua objek. Akto itu saila, aku memberi kepada orang yang meminta-minta. Sail itu orang yang meminta-minta. To'aman, makanan, ya, makanan. Jadi ada dua, as-saila maf'ul bih 1, to'aman itu maf'ul bih kedua. Kalau berhentinya sampai akto itu saila, berhenti sampai di situ kalimatnya belum sempurna. Kenapa? Karena lafaz akto ini butuhnya kepada dua maf'ul bih. Ya, tadi manaha itu, manaha artinya itu mendermakan, ya, menganugerahkan. Manaha ya semakna dengan memberi, ya, memberi. Manaha melimpahkan, itu dari arti kata manaha. Kemudian kasawutul faqira sauban, aku memberikan, ya, memakaikan atau memberikan baju kepada seorang fakir. Ya, aku memakaikan pakaian kepada seorang fakir, ya, sauban, ya, sebuah baju. Itu kasa, ini dari fiil kasa. Dia butuh kepada dua objek. Nah, ya, kemudian selanjutnya ada yang lebih banyak lagi, alladzi yata'adda ila maf'ulain. Itu yang membutuhkan kepada lebih daripada dua objek. Maka di sini ada perinciannya lagi, ada dua. Ya, yang pertama yaitu ya, yang ini maksudnya itu adalah ini breakdown lagi, ya. Jadi kan tadi ada dua bahwasanya ada yang butuh kepada satu objek, ada yang butuh kepada dua objek. Nah, yang butuh kepada dua objek ini dirinci lagi, gitu maksudnya. Alladzi yata'adda ila maf'ulain, yang butuh kepada dua objek, maka ini ada dua jenis, ya, dirinci lagi. Asluhumal mubtada'u wal khobar. Jadi fiil yang butuh kepada dua objek ini, ya, jadi ada dua maf'ul 1, maf'ul 2. Nah, maf'ul 1, maf'ul 2-nya ini dua-duanya itu asalnya mubtada khobar. Ya, asalnya adalah mubtada khobar. Itu fiil-fiil semisal zonna, ya, zonna, khola, hasiba. Ya, zonna ini menyangka, ya. Kemudian wajada, ja'ala, za'ama. Wajada mendapati, ja'ala menjadikan, ya, za'ama ini artinya menganggap, mengklaim, hasiba itu mengira, ya, atau menghitung. Maka di sini contohnya zonantu aliyan goniyan. Aku menyangka bahwasannya Ali adalah orang yang kaya. Fi'il zonna ini butuh kepada dua objek, yaitu objek pertama Ali dan objek yang kedua adalah goni, yaitu kaya. Nah, maf'ul bih 1, maf'ul bih 2 ini seandainya fi'il zonnanya itu dibuang, sebenarnya dia adalah mubtada khobar. Aslinya itu adalah Aliyun goniyun, Ali adalah orang yang kaya. Ya, kemudian ketika masuk zonna, nah zonna ini dia butuh kepada dua maf'ul. Yang dua maf'ul ini yang dulunya adalah mubtada khobar. Ya, jadi nanti berbeda dengan yang sebelahnya. Wajadtul ilma nafi'an, aku mendapati ilmu bermanfaat. Aslinya itu mubtada khobar, al ilmu nafi'un, al ilmu nafi'un. Ilmu adalah bermanfaat. Nah, bedakan dengan alladzi yata'adda ila maf'ulain yang kedua, yang membutuhkan kepada dua maf'ul, tapi dua maf'ulnya, maf'ul 1, maf'ul 2-nya itu laisa asluhuma al-mubtada wal khobar. Ya, secara asal, ya, dua maf'ul tersebut bukan mubtada khobar. Nah, ini fiil-fiil tadi, a'ta, sa'ala, kasa, manaha, albasa, allama. Itu fiil-fiil yang dia butuh kepada dua objek, tapi antara maf'ul 1, maf'ul 2-nya itu bukan mubtada khobar, ya, tidak ada kaitan.
Misal manahtu, aku memberikan al-mujtahida kepada orang yang bersungguh-sungguh jaizatan, hadiah ya, atau balasan. Maka maf'ul bih 1 al-mujtahida, maf'ul bih 2 jaizatan. Ya, tentu kalau kita manahtunya kita buang, tentu saja maf'ul bih 1, maf'ul bih 2 ini bukan mubtada khobar. Kalau dijadikan mubtada khobar pasti maknanya aneh. Masa kita katakan al-mujtahidu jaizatun gitu kan? Al-mujtahidu jaizatun. Orang yang bersungguh-sungguh adalah balasan. Ini kan enggak. Atau alamtu Sa'idan al-adaba, aku mengajarkan kepada Sa'id maf'ul bih 1, al-adaba maf'ul bih 2, mansub. Ya, Sa'idan mansub, al-adab mansub, maf'ul bih 1, maf'ul bih 2. Ya, maf'ul bih kedua. Tentu saja maf'ul bih 1 dan maf'ul bih 2 ini dulunya bukan mubtada khobar, dia ya satu kata yang enggak ada kaitannya, ya, berbeda dengan tadi. Kalau yang dua maf'ulnya itu adalah mubtada khobar, itu bisa dibentuk mubtada khobar. Tapi kan ini nggak bisa kita katakan Sa'idun al-adabu, Sa'id adalah adab, gitu kan, tidak. Ya, tapi memang maf'ul bih 1 2-nya ini tidak saling berkaitan. Nah, ini jenis pembagian dari fiil yang butuh kepada dua objek, ya, pada dua objek. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan berkaitan dengan maf'ul bih, ya, tapi ini berkaitan dengan fiil sebenarnya, fiil. Insyaallah kita ketemu lagi hari Selasa, masih sedikit lagi itu tentang fiil lazim. Silakan. Ada yang ditanyakan? Ini untuk yang dua maf'ul bih. Nah, Ustaz, apa? Ya, Tanya tadi. silakan, Pak. Ini untuk yang maf'ul bihnya ada dua, itu bisa juga na'at man'ut ya, Ustaz? Na'at man'ut enggak. Jadi kalau misalnya na'at man'ut, misalnya apa ya? Inilah apa? Ata'allamu. Misalnya ro'aitu gitu. Kenapa? Misalnya ya ro'aitu baitan kabirotan gitu. Oh iya, ya misalnya itu baitan ya kabiron ya misalnya. Itu baitan kabiron. Berarti yang maf'ul bihnya cuman baitnya saja. Maf'ul bihnya cuman satu saja. Adapun kabirnya itu sifat. Jadi sifat ya dia mansubnya itu karena dia sebagai naat. Ya, karena sebagai naat yang dia i'rabnya harus mengikuti man'utnya. Jadi maf'ul bihnya hitungannya satu. Maf'ul bihnya hitungannya satu. Kayak gitu. Dia cuma karena tawabi aja, Ustaz. Iya, karena tawabi aja. Betul. Ada lagi? Silakan. Baik, kalau tidak ada, insya Allah kita lanjutkan. Kita ketemu hari Selasa depan. Tidak ada PR. Ya, tidak ada PR. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mulai. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.